Shalom jemaat dan sahabat Eka, selamat datang dan selamat bergabung dalam ibadah GBT Eklesia Keluarga Allah. Berikut kami informasikan terkait jadwal ibadah dalam 1 minggu ke depan. Ibadah raya setiap hari Minggu pukul 8 pagi. Dan ibadah sekolah Minggu setiap pukul 8.30 pagi. Bagi jemaat Tuhan yang rindu, bertumbuh, dan mendalami firman Tuhan, kami juga mengundang untuk hadir dalam ibadah Dopafis, doa, pendalaman Alkitab, dan penajaman visi yang diadakan setiap hari Jumat pukul 5 sore. Kami mohon bantuan kepada seluruh jemaat Eka untuk mendukung akun sosial media GBT Eka dengan cara mengikuti dan like Instagram @gbt.eka. Jangan lupa untuk like dan subscribe YouTube GBT Eklesia. Demi kenyamanan beribadah, kami juga memohon kepada seluruh jemaat Eka yang membawa handphone untuk bisa mematikan atau memposisikan handphone pada mode silent. Demikian jadwal ibadah yang perlu kita ketahui. Sekian yang dapat kami informasikan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu. Pada minggu ini kita melaksanakan ibadah di bulan Agustus, yang mana beberapa minggu yang lalu kita telah melaksanakan bersama-sama memperingati kemerdekaan Indonesia. Dan satu hal yang perlu kita ketahui Bapak Ibu, bahwa kita juga telah dimerdekakan. Oleh apa? Oleh dosa. Bukan karena perbuatan kita, tapi hanya karena kasih karunia. Dengan darahnya yang mahal, kita telah ditebus. Janji Allah telah digenapi dan kita merdeka dari dosa. Mari kita merespon dengan pujian seperti yang Kau inginkan. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Mari kita hayati lagu ini sekali lagi. Hanya karena kasih karunia-Mu Tuhan. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku,
dan celah, bukan dengan emas perak Kau menebus diriku. Oleh segenap kasih dan mari kita sama-sama bangkit dan berdiri. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Mari dengan sungguh-sungguh kita hayati pengorbanan Tuhan. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama Tuhan, cara hidupku yang dipenuhi dengan dosa. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau Grace untuk memimpin kita dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan, kalau kami boleh merasakan Engkau ada di tengah-tengah kami saat ini. Tuhan, sungguh Tuhan, hati kami penuh dengan ucapan syukur karena karya-Mu yang begitu indah. Engkau sudah menyelamatkan kami, Engkau sudah menebus dosa kami. Dan saat ini Tuhan, kami rendahkan hati kami. Kami mau sujud di bawah kaki Tuhan. Kami bersyukur untuk kemerdekaan yang Tuhan berikan bagi negara kami. Terlebih saat ini kami Tuhan merindukan agar benar-benar kemerdekaan itu menjadi milik kami dan boleh kami lakukan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya dalam pimpinan Tuhan. Engkau berkati setiap kami yang hadir maupun jemaat Tuhan yang mengikuti secara online. Kiranya Tuhan akan memberikan Tuhan damai sukacita-Mu Tuhan memenuhi hidup kami. Engkau pakai hamba-hamba-Mu yang akan bertugas. Engkau urapi mereka, lengkapi dengan kuasa dari surga. Biarlah benar-benar kami boleh merasakan suasana surga ada di tengah-tengah kami pagi ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa kami. Amin. Amin. Beri kemuliaan untuk nama Tuhan. Luar biasa. Terima kasih Bu Grace. Saya akan sapa sekali lagi. Shalom. Semuanya bersemangat untuk memuji Tuhan hari ini. Amin.
Haleluya. Bapak Ibu, Tuhan telah mati bagi kita. Dia rela menjadi yang paling hina untuk menebus dosa-dosa kita. Ada amin? Haleluya. Oleh karena itu, mari kita memujikan, kunaikan syukurku. Karena hanya kasih-Nya saja yang menyelamatkan kita. Bahkan perbuatan kita, Bapak Ibu, tidak bisa membawa kita ke dalam keselamatan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Hey. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Kita sangat patut untuk bersyukur karena kasih-Nya yang begitu besar. Kita telah ditebus, janji Allah telah digenapi. Dan karena itu kita dimerdekakan dari dosa. Amin. Mari kita angkat tangan kita, Bapak, Ibu, dan Saudara. Kita pujikan. Ku naikkan syukurku. Haleluya. Ku naikkan syukurku. Syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Amin. Benar Bapak Ibu, dan sekarang mari kita bersama-sama hidup hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Oleh karena itu kita harus melakukan segala hal hanya untuk kemuliaan nama Tuhan dan untuk menyenangkan hati Tuhan. Karena apa? Karena kita telah dimerdekakan dari dosa. Mari kita pujikan sekali lagi pujian. Pilihanku. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Mari kita bersorak bagi namanya. Tak mau
lagi kita katakan. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah. Mari kita angkat sama-sama tangan kita. Tak mau hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Haleluya, luar biasa. Amin. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seperti lagu yang telah kita nyanyikan bahwa kebenaran Tuhan adalah pilihan kita bersama. Oleh karena itu mari kita sama-sama menyiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kita akan masuk ke dalam hadirat-Nya, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima kebenaran Tuhan. Mari kita pujikan. Segala perkara dapat kutanggung dengan Dia. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Bahkan ketika kita jatuh, Tuhan tetap setia. Tuhan tetap bersama-sama dengan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Sekali lagi kita katakan, penolong yang selalu setia. Penolong
yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Dia tidak pernah sekalipun mengecewakan kita. Tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam-Nya yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia segala perkara. Rencana kita mungkin gagal, tapi rencana Tuhan tidak pernah gagal. Haleluya. Yesus menolong dan sahabat. Kami undang hamba-Nya percaya. Kami undang segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus menolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Silakan Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, naikkan pujian ini. Haleluya. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Amin. Haleluya. Tetap percaya Tuhan setia. Sekali lagi katakan segala perkara. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus menolong dan sahabat. Amin. Haleluya. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya. Tetap Percaya Tuhan setia. Tetap percaya. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Haleluya. Haleluya. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, ini yang ada dalam hati kami Tuhan. Pagi ini kami mau tetap percaya di dalam Engkau Tuhan Yesus, karena di dalam Engkau tidak ada sedikit pun kesia-siaan Tuhan. Pagi ini kami sudah mempersembahkan pujian penyembahan kami. Pagi ini pula Tuhan, tuntun kami semua, anak-anak-Mu, umat-Mu, hamba-hamba-Mu tempat ini, untuk masuk dalam kebenaran firman-Mu. Lembutkan setiap hati yang ada Tuhan, sehingga dapat menerima firman Tuhan pagi hari ini dengan ya dan amin. Bahkan firman Tuhan pagi hari ini menjadi kebenaran yang memerdekakan hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau bersama-sama menikmati firman-Mu dengan sukacita.
bahkan dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap diberkati firman Tuhan dan iman, sama-sama katakan amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak dikasih Tuhan. Haleluya. Shalom. Wah, ini belum semangat lagi ya. Shalom. Merdeka. Aduh, masih lemes ini. Saudaraku ya. Iya toh? Merdeka. Iya, puji Tuhan. Berapa waktu hampir menjelang akhir bulan ini, warna-warni kemerdekaan luar biasa di mana-mana. Ya, selain hiasan-hiasan bernuansa merah putih. Ya, ada banyak acara-acara di daerah-daerah, bahkan sampai pagi hari ini saya menuju tempat ini tidak kurang berjalan lancar seperti biasanya. Ya, saya harus muter dari Galunggung sampai ke Ororodo, sampai muter lagi ke Wijaya Kusuma. Ya, tapi saudaraku dikasih Tuhan, melihatnya itu senang sekali saudaraku ya. Semua senang. Ya. Nah, untuk memanifestasikan kemerdekaan itu mereka lakukan dengan sukacita. Ya, ada yang gerak jalan. Kemarin saya diajak hari Minggu ini, saudaraku. Ayo Pak, kita ada gerak jalan Singosari ke Wagir gitu. Waduh. Iya, jadi berangkat tadi malam, ya toh. Jadi finishnya di Wagir, nggak tahu di perumahan apa itu yang paling ujung sana itu. Nah, semua dikasih Tuhan, ini luar biasa sekali. Ya, mengingat memang Indonesia pada waktu dijajah atau masa-masa penjajahan tidak ada situasi-situasi seperti ini. Ya mungkin kita atau Bapak Ibu Saudara belum ada di situ ya, maksudnya masa-masa penjajahan. Dan kalau ini cerita sedikit tentang penjajahan yang terjadi di Indonesia, menurut sepengetahuan Bapak Ibu atau mungkin saudara-saudara yang sekolah atau kuliah, Indonesia dijajah itu atau Indonesia hidup dalam penjajahan itu berapa tahun? Berapa? Itu yang paling jawaban di mana-mana saya tanya nomor 1 itu, saudara. Ya, berapa lama Bu? Nah, nanti boleh dicek di Google ya. Itu kalau saya lihat di situ, Indonesia itu hidup dalam penjajahan itu selama 608 tahun. 340 tahun itu Belanda. Ya toh, penjajahan pertama siapa? Ini yang suka sepak bola mesti hafal nih. Portugal. Kemudian disusul ya Belanda, Perancis, Inggris, ya. Kemudian Jepang. Ya, tapi yang berkesan saudara dikasih Tuhan, artinya yang berkesan dalam tanda kutip itu kesadisan dalam penjajahan itu yang berkesan itu di zaman Jepang. Terkenal dengan apa? Terus atau Romusa, kerja paksa, ya toh 3 tahun, saudaraku. Ya, baik, itu cerita tentang Indonesia. Nah, saudara kasih Tuhan, tentu kita akan bisa membayangkan ya, tidak merasakan karena kita sudah hidup di zaman merdeka. Bapak Ibu dari kasih Tuhan, kalau saya boleh tanya, Bapak Ibu boleh jawab, saudaraku ya, salah enggak apa-apa. Kira-kira bagaimana orang yang hidup di masa penjajahan itu? Apa yang terjadi dalam diri seseorang ya ketika dia hidup di dalam situasi penjajahan? Apa? Sebutkan 1. Salah rapopo aku. Tertekan. Apakah Ibu tertekan hari ini? Enggak, puji Tuhan. Haleluya. Ya, tertekan itu yang jelas. Kemudian apa yang kedua? Penderitaan. Tertekan, penderitaan. Sekali aja. Sekali lagi. Yang terakhir, yang ketiga apa?
Oh, yaitu membekas trauma gitu ya. Oke, satu lagi. Apa? Apa? Oh, kurang. Ya, artinya sudah dikasih Tuhan, semua dibatasi. Ya. Nah, itu kan perenungan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Nah, hari ini kita melihat di zaman merdeka ini, penderitaan yang ada tidak seperti dahulu. Ya, menurut cerita leluhur, dia mau makan aja susah, saudaraku. Nasi itu paling langka. Mungkin bapak-bapak sesepuh atau penatua yang ada di tempat ini, ya, makan nasi itu dulu sangat istimewa. Ya, yang ada gaplek, tiwul, ya. Nah, itu makanan Jawa asli, saudaraku, di masa penderitaan. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, hari ini kita sudah bebas, artinya kita sudah mengalami kemerdekaan. Ya, kita bisa ibadah. Ya, kita bisa jalan-jalan kemana-mana. Ya, kita bisa duduk dengan enak. Ya, kita bisa berpakaian. Saya lihat foto-foto dokumenter yang ada di Blitar, karena saya pelayanan di Blitar, saudaraku. Ya, zaman dahulu orang kalau duduk-duduk di Bali enggak ada yang pakai baju, saudaraku. Ya. Semuanya OT-OT katanya begitu ya. Baju pakaiannya hanya setengah. Enggak ada, saudaraku. Tidur pun juga sudah begitu adanya. Tapi hari ini Bapak Ibu bisa kemulan ya, bisa selimutan. Ya toh, bisa pakai AC lagi, pakai kipas angin. Zaman dulu mana ada, saudaraku. Ya. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, ini membuktikan bahwa saudara dan saya harus memiliki respon dengan situasi ini. Artinya saudara dikasih Tuhan bahwa saudara dan saya hari ini makin setia, makin bersemangat dalam hal ibadah. Wah, ini saya lihat tadi ayatin dio kaono gitu lagu ya. Ya, ntar dulu. Nah, itu bicara Indonesia. Nah, kita bicara bangsa terbesar di dalam kitab suci kita, bangsa kesayangan Tuhan, siapa? Saya mau tanya, Israel dijajah di negeri Mesir berapa tahun? Ibu Gembala diam aja dulu. Ya, Pak, Bu, ayo jemaat yang dikasih Tuhan. Israel dijajah di tanah Mesir berapa tahun? 1, 2, 3. Berapa tahun? Hah? Yang benar. Ayo, 400 tahun? Coba, ayo buka kitab suci kita. Saya sengaja tidak bikin PowerPoint supaya Bapak Ibu Saudara bisa fokus. Di dalam Keluaran pasal 12 ayat yang 40. Ya. Keluaran pasal 12 ayat yang ke-40. Oh, sudah ada di sini. Ya. Ayo baca sama-sama. 1, 2, mulai. Lamanya diam di Mesir. Terus ayat 41. Sesudah nah, artinya sebenarnya Israel di tanah Mesir itu 430 tahun. Ya, yang tadi Indonesia 608 tahun diwarnai dengan apa? Penderitaan, tekanan, ya ketidakbebasan, ya trauma. Nah, hari ini saya mau tanya saudara dikasih Tuhan, Israel ketika di tanah Mesir, dia diperbudak selama 430 tahun telah membentuk karakter orang-orang Israel pada waktu itu. Nah, karakter itu baru kelihatan ketika orang Israel keluar dari tanah Mesir. Nah, ini baru kelihatan karakternya. Mantan budak, mantan orang yang baru dijajah. Ya, kita melihat karakter yang paling menonjol, paling dominan bangsa Israel apa? Sehabis lepas dari perbudakan. 1, ayo. 1, 2, 3. Alkitabiah loh ini. Kalau tadi kan bayangno gitu kan. Ini Alkitabiah nih. 1, karakter bangsa Israel yang paling dominan. Nah, tuh. Tegar tengkuk. Apa Bu tegar tengkuk itu bahasa yang paling gaul di Malang? Keras? Nah, kalau kepala enggak keras bukan berarti kepala, bro ya.
Ya. Nah, saudara dikasih tadi kita melihat bangsa Israel mengalami perbudakan selama 430 tahun, ya, akhirnya membentuk satu karakter keras kepala. Satu. Kedua, apa? Sebutin 3 aja deh, semua ada 10 sih sebetulnya. 3 aja. 2 apa? Kejam? Bebal. Itu nek bahasa gaul sekarang tuh, angel tuturani. Betul ya? Ya. Jadi kita melihat bangsa Israel hidupnya bebal sekali. Diomongi susah. Yang ketiga, apa? Yang tadi itu? 3 apa? Nah, bersungut-sungut. Nah, ini adalah yang membekas dalam kehidupan bangsa Israel setelah mengalami penjajahan 430 tahun. Tegar tengkuk, bebal, ya, kemudian bersungut-sungut. Ngomel, kurang ini, kurang itu. Saya membayangkan, saudaraku, seandainya kita hari ini mengalami situasi, ya, waktu bangsa Israel di padang gurun selama 40 tahun, ada apa? Roti mana dari surga, bukan sari roti loh, saudaraku, itu roti mana dari surga, saudaraku. Ya. Dan itu roti dari surga turun everyday, tiap hari, saudaraku. Wow. Kira-kira menurut saudara kalau tiap pagi buka pintu, mana makan. Wah, kira-kira gak ono sing nyambut gawe tenan ini lho. Ya, hidup dari mana everyday. Ya toh, Tuhan kirim burung puyuh. Wah. Mungkin hari ini enggak burung itu sak telur-telur dikirim, saudaraku. Wah. Ya. Membelah lautan, wah, berjalan di tengah lautan kering. Waduh, kalau itu saudara dan saya alami, wow. Tapi sayang bangsa Israel masih berketetapan pada karakternya. Ya. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, kita melihat bangsa Israel secara legal, secara sah, dia dimerdekakan oleh Elohim. Dia dimerdekakan oleh Tuhan, sehingga apa? Tuhan punya rencana yang terbaik, tapi sayang, kemerdekaan itu tidak diresponi dengan yang terbaik. Ya, baik. Saudara dan saya juga demikian. Kita juga telah dimerdekakan. Amin. Amin. Nah, kita dimerdekakan dari apa, saudaraku? Dari Kita baca ayatnya deh. Ayo kita baca ayatnya supaya lebih afdol. Ayo. Roma pasal 6 ayat 17 dan 18. Ayo. Sudah? Ayo baca sama-sama dan kita aminkan bersama-sama. Ayat 17 dulu. Ayo. Roma pasal 6 ayat 17. 1 2 mulai. Tetapi terus ayat 18. Amin. Ini adalah satu pernyataan Tuhan atau firman Tuhan buat kita bahwa hari ini kita adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan dari dosa. Loh, ini firman Tuhan yang ngomong, saudaraku. Ya, bahwa saudara dan saya hari ini adalah orang-orang yang sudah merdeka dari dosa. Oleh sebab itu, saudara dikasih Tuhan, jangan katakan lagi, Pak, aku ini manusia biasa, Pak. Aku bisa berdosa, Pak. Aku bisa jatuh dalam dosa. No. Ketika Indonesia menyatakan kemerdekaannya lewat pembacaan proklamasi dan kemudian diulas dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, kira-kira ada yang hafal enggak? Pernyataan pertama dari preambul pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Yang keras, coba. Terus, maka, kok menghapuskan? Maka penjajahan di atas dunia harus dia karena saya dengan pri dan
Jadi kalau kita hari ini jatuh dalam dosa, kalau kita masih ingin dosa berarti kita bukan manusia. Kita tidak berkemanusiaan. Amin. Jangan memiliki prinsip, saudara dikasih Tuhan. Yesus lewat firman-Nya telah menetapkan engkau ini orang merdeka. Saudara dan saya adalah orang yang merdeka dari dosa. Dan kita jangan mentahin. Waduh Pak, gimana Pak? Kita masih di dunia Pak. Ya, tadi lagunya tak ingin kompromi katanya. Tapi jika kita masih kompromi berarti kita belum merdeka, saudaraku. Ingat bahwa firman ini menjadi ketetapan penting buat kita. Ya, jangan lagi saudara menganggap diri saudara bahwa aku masih bisa jatuh dalam dosa. No, saya bilang, ya, Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan di tempat ini adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan dari dosa dan tidak lagi kompromi dengan dosa, tidak lagi jatuh dalam dosa. Amin. Amin. Yes. Ingat baik-baik, ini adalah pernyataan Tuhan buat saudara dan saya. Udah paten ini saudaraku, tidak bisa diganggu gugat. Tidak bisa dispensasi. Ya. Nanti boleh tuh di kelompok kecil, apa nama kelompok kecilnya Bu di sini? The Pavis. Boleh dibahas firman Tuhan. Ya toh? Boleh nggak kita dosa lagi nih? Oke, boleh nggak kita kompromi dengan dosa? Halo. Itu harus menjadi prinsip yang teguh di dalam Tuhan. Artinya saudara dikasih Tuhan bahwa Tuhan memerdekakan saudara itu dengan curahan darah yang luar biasa. Saudara. Indonesia merdeka itu juga curahan darah para pahlawan bukan 1.000, 2.000 orang. Jutaan. Saudara. Jadi kemerdekaan itu harus diraih dengan pencurahan darah. Oleh sebab itu kita yang mengalami pencurahan darah Kristus dan kita menjadi orang-orang yang merdeka, sudah saatnya hari ini. Saudara dan saya jangan main-main lagi dengan Tuhan. Ya, siapapun saudara hari ini. Mau jemaat, mau pelayan, apalagi hamba Tuhan. Jangan main-main lagi. Sudah bukan saatnya kita main-main, saudaraku. Indonesia setelah merdeka kalau main-main terus, bisa nggak semaju ini, saudaraku? Ya, kalau para pemimpin negeri ini dari presiden pertama sampai presiden yang keberapa sekarang? Ke-7 ke 8? Nah, bingung nih. Ya udahlah, ke-7 gitu ya. Nah, saudara dikasih Tuhan. Karena semua pemimpin main-main, nggak jadi negeri ini. Ini aja sekarang masih banyak pemimpin yang masih main-main juga. Tapi saudara dan saya, sekalipun saudara tidak menjadi pemimpin dalam skala lokal ataupun nasional, tapi kita menjadi umat Tuhan, kita menjadi jemaat Tuhan, kita menjadi anak-anak Tuhan yang tidak main-main dengan Tuhan. Kenapa? Tuhan mati di kayu salib itu bukan pura-pura, saudaraku. Amin. Tuhan mati di kayu salib itu bukan main-main, itu beneran. Saya ingin tegaskan ini sudah dikasih Tuhan supaya kita bergereja, kita beribadah, kita berjemaat hari ini tidak boleh main-main. Ya, saya berharap di tempat ini juga nggak ada jemaat yang GJ. Tahu GJ saudara? Nggak jelas. Apalagi kalau GJJ, jalan-jalan kemana-mana, ya. Minggu pertama di A, minggu kedua di B, minggu ketiga di C, minggu keempat di D, minggu kelima rapture sudah. Saudara dikasih Tuhan bukan itu, saudara dikasih Tuhan. Hari ini kita harus tertanam di dalam satu gereja ini. Kita tertanam dan kita harus bertumbuh dan berbuah. Harus. Dan saya melihat hari ini kita anak-anak Tuhan hari ini diperhadapkan dengan situasi untuk tetap bertahan, ya, supaya kita tidak kompromi dengan keadaan ini.
Ya, kejahatan semakin merajalela, kesukaran makin luar biasa. Ya, oleh sebab itu, mari kita jaga hidup kita ini dengan satu hal ini supaya saudara tidak gampang jatuh dalam dosa. Ya, sekali lagi jangan memiliki satu prinsip yang progresif. Oh, ayo kita baca Mazmur 119. Mazmur 119 ayat yang ke-11. Ayo. Baca sama-sama. 1, 2, mulai. Dalam saya minta ulangi baca ini sekali lagi supaya Bapak Ibu paham. 1, 2, mulai. Dalam aku supaya ini satu tips supaya saudara dan saya fight, kuat di dalam Tuhan dan tidak mudah jatuh dalam dosa. Karena hari ini tipu daya iblis luar biasa, saudara. Hari ini mau berbuat dosa ini sekarang malah gampang gitu, saudara. Perhatikan baik-baik. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, aku menyimpan firmanmu. Jadi saudara dikasih Tuhan, firman itu berarti tempatnya di mana? Saya ulangi, firman itu tempatnya di mana, Pak? Hah? Di sini atau di sini? Ya, kalau ditaruh sini, nah senengannya berdebat terus. Taruh sini dulu. Ya. Nah, supaya menuju ke tempat ini, apa? Supaya ada di sini, tetap tinggal di sini, firman itu harus disimpan. Jangan dek, baru ibadah selesai. Gimana? Apa mang yo? Ngomong penjajahan mau. Sing diinget penjajahan ya. Saudara dikasih Tuhan, ini satu proses yang sangat Alkitab ya, dikatakan firman Tuhan itu kita dengar kemudian disimpan. Saya mau tanya, ada yang masih menyimpan khotbahnya Ibu Gembala minggu kemarin? Halo. Dulu waktu saya masih remaja, dan Ibu Gembala ini sudah menjadi senior kami. Ya, dulu kalau kita ibadah itu, oh masih enak ini bangku empuk ya, bangku kayu ya. Bangku kayu, terus ada ini tataan untuk nulis dibuka gelek gitu. Dan setiap firman Tuhan kita mesti nyatet. Wow, itu tak lihat itu, apalagi kalau Jumat pendalaman Alkitab, nyatet semua. Saya itu 2 buku penuh nyatet. Minggu sendiri, Jumat PA sendiri. Ya, sekarang kan PHP, direkam, mari gitu, di-delete, karena kepenuhan. Saudara dikasih Tuhan sekali lagi, ya saya mau tanya, firman Tuhan minggu yang lalu apa? Ada yang menyimpan? Halo? Nah ini, pelayan Tuhan, yang mana pelayan Tuhan ya? Halo? Apa firman Tuhan Ibu Gembala kemarin? Ada yang? Kemerdekaan dalam Kristus? Oke. Yang penting jawab oke, yang benar gitu ya. Oke. Yang dijelaskan oleh Ibu Gembala ada 5 penjajahan yang terjadi. Apa saja? 1. Ayo. Ada 5, betul ya Bu ya? Ada 5 ya? Ada 5. Apa itu? Saya walaupun tidak melayani di sini, ya, saya sudah subscribe itu GBTEK, saya lihat firmannya. Ya. Kecanduan. Kecanduan apa? Kemarin diterangkan minggu lalu kecanduan apa? Get. Kedua,
Apa? Halo? Pengajaran sesat. Yang ketiga, ketakutan, kecemasan. Nah, dicatat itu sama Oma. Wah, mantap. Yang keempat, okultisme. Betul ya Tante ya? Okultisme. Yang kelima, penindasan atau sistem ketidakadilan. Itu seneng loh. Kalau semua mencatat, semua ingat. Soalnya dikasih tahu saudara bangun pagi, datang ke tempat ini, ibadah, dengerin firman, pulang hilang, terus ngapain saudaraku? Ya? Gimana kita mau sempat jadi pelaku firman, sedangkan firman Tuhan yang kita dengar nggak sempat kita simpan? Hah? Tapi nek ceritanya sinetron wapal, saudaraku. Betul. Saya tidak mengikuti sih. Dulu saya mengikuti terakhir sinetron itu tersanjung sampai tersanjung kesekian gak entek. Aduh, selesai sudah. Ya toh? Atau hari ini banyak orang begitu setia mengikuti kasus demi kasus yang ada di media sosial. Paling apal. Tapi firman Tuhan ini penting, saudaraku. Saya lihat apa kepentingan firman Tuhan buat kita pagi hari ini. Bahkan setiap minggu Bapak Ibu Saudara, bahkan 1 tahun Bapak Ibu mendengar firman Tuhan 52 hari minggu. Pak, Bu, ngaruh enggak firman Tuhan yang Bapak Ibu dengar itu ngaruh enggak? Ini loh firman kebenaran yang terus akan membuat kita merdeka dari dosa. Iya, kita hari ini betul-betul harus memiliki satu power, satu kekuatan di dalam Tuhan lewat firman Tuhan. Sudah ada, saudaraku. Ya, kitab suci kita ini, saudaraku dikasih Tuhan. Saya mau sampaikan saudaraku, sampai hari ini saudaraku, yang lainnya pakai gadget, buka apa itu? Kita pakai HP, salah enggak salah sih. Yang salah itu kalau buka HP terus bagi sebelah sininya ada Instagram, ada Facebook, ada yang lainnya. Saudaraku dikasih Tuhan. Makanya saya tidak lagi menggunakan gadget untuk berkhotbah. Tetap baca. Ada yang bawa kitab suci hari ini hadir? Oh, haleluya. Oh, ada. Oh, haleluya. Berapa lagi? 1 orang? Ada lagi? Oh, 2 orang. Oh, haleluya. Terus jangan diganti gadget ya. Ayo bawa kitab suci. Ya, dulu saya masih ingat, saya dulu ke gereja itu waktu pemuda remaja itu dari rumah itu bawa begini sudah ke gereja. Hari ini banyak orang percaya ke gereja bawa Alkitab malu, saudaraku. Saudaraku dikasih Tuhan ini menjadi bukan hanya simbol, saudaraku. Ini menjadi pegangan kita. Supaya apa? Supaya engkau tidak jatuh dalam dosa. Penting. Dan hari ini firman Tuhan biarlah banyak tersimpan dalam hidupmu. Jangan cuma masalahmu, jangan hanya pergumulanmu yang rasanya mendominasi dalam hidupmu. Tapi firman Tuhan itu harus penuh, melimpah dalam hidupmu. Hari ini, saudara. Kenapa? Kita lihat dari firman Tuhan yang kedua kemarin. Ya, penjajahan yang kedua. Hari ini banyak pengajaran-pengajaran sesat. Kalau engkau tidak penuh dengan firman Tuhan, yaitu kebenaran yang memerdekakanmu, engkau tidak ngerti mana yang benar nih. Banyak podcast, banyak konten-konten. Ini bahaya loh, saudaraku. Semenjak pandemi ketika saya melihat di YouTube mulai bertebaran tafsiran-tafsiran, pendalaman-pendalaman firman Tuhan yang wow. Ya. Ya kan saya dulu Tritunggal nggak ada masalah kan? Betul, nggak ada masalah. Itu sudah menjadi pakemnya. Kenapa hari ini menjadi masalah? Diperdebatkan sana sini, ya timbul Dwi Tunggal lagi sekarang. Gimana? Nah, jika saudara tidak betul-betul menyimpan firman Tuhan ini di dalam hati, baik, sekarang kan hati, berarti kan baik-baik.
maka yang ada hanya kejahatan yang ada di hati, saudara. Ya, ini bukan tugasnya Ibu Gembala, Bapak Gembala di tempat ini, no. Ini kita semua nih. Ayo, setiap hari dalam pikiran kita, maaf, dalam otak kita, foldernya jangan hanya mikirin kebutuhan everyday. Ya, jangan hanya mikirin besok ini gimana ya, besok masa depanku gimana, jangan. Firman Tuhan sudah jelas, masa depan itu sungguh ada dan harapanmu tidak akan pernah hilang. Itu di firman Tuhan. Ya. Saya ingin di tempat ini, saya menyuarakan terus dimanapun kami melayani, bahwa jemaat harus penuh firman Tuhan. Kalau ada jemaat yang suka firman Tuhan, suka-sukanya, itu bahaya. Saudara tahu, saya sedikit singgung saudara ya. Firman di dalam kitab suci kita, kalau di HP tidak ada tulisannya itu. Kalau di dalam kitab suci kita, itu ada tertulis apa? Di bagian pertama itu tulis apa saudaraku? Ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Ya. Nah, perjanjian namanya ini surat perjanjian, kitab perjanjian. Seperti kalau Bapak Ibu Saudara menghadap notaris, ya, kemudian mengadakan perjanjian. Berarti harus dibaca dengan, ayo, kalau Bapak Ibu ngajukan kredit rumah, hadapan dengan notaris, nih perjanjiannya Pak nih, developer dengan Bapak sebagai kreditur, antara debitur dan kreditur. Nah, ada perjanjiannya itu, dibaca enggak? Atau bacanya milih? Aku baca sing mana ya? Ada enggak? Enggak. Notaris akan bilang, Pak, baca yang lengkap, baca yang dengan seksama. Nggak ada milih-milih, saudaraku. Demikian juga perjanjian lama, perjanjian baru. Perjanjian lama itu menggambarkan hal-hal yang berkaitan dengan jasmani, perjanjian baru itu hal-hal rohani. Dan ini tidak bisa dipisahkan, dan ini harus dibaca lengkap. Pak, aku tidak suka, Pak. Itu apa itu? 1 Tawarikh, 2 hari, raja-raja, bilangan, ulangan, bicara tentang silsilah. Saudaraku dikasih Tuhan, tetap apa yang tertulis di dalam Alkitab kita, ini adalah firman Tuhan. Amin. Ya. Nah, kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada kita harus memberikan buah. Nah, firman Tuhan itu yang akan mengubahkan saudara dan saya. Jujur saya punya pengalaman buruk juga di masa lalu. Ya, waktu kami bergereja, sudah dikasih Tuhan pemuda remaja, saya paling tidak suka baca perjanjian lama. Ceritanya kuno. Ya, tapi kalau baca komik Koping Hu, 10 buku dari pagi sampai siang selesai. Zaman dulu masih sewa. Pernah Bu ngalami Bu ya? Ketawa pernah tuh. Ya, saya mesti dulu sewa komik Koping Hu, silat. Nah, ternyata setelah saya belajar membaca, wah di 1 raja-raja, 2 raja-raja, 1 Tawarikh, 2 Tawarikh, itu sama. Wah, di sana ada cerita raja-raja luar biasa. Ya, cuman bedanya di sini ada campur tangan Tuhan. Dan Koping Hu kan enggak, saudara ya. Tapi kan menarik, seru loh sebetulnya. Seru. Saudara kalau baca Alkitab dari awal sampai akhir, ini saya ngomong nih sekarang. Kalau dulu saya tidak bisa ngomong karena saya milih-milih. Ya toh, ayat aja saya pilih yang di kitab, di kitab Amsal aja saya pilih tuh. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambahinya. Keren ini saudaraku ya. Ya toh, dulu dan di kitab lagi Ulangan. Ishak menabur, ya toh, menjadi kaya, kian kaya, sangat kaya. Nah gitu-gitu seneng saudaraku. Amin. Iya, jangan saudaraku, jangan diamini saudaraku. Ya, jangan pilih-pilih. Ya, perjanjian lama, perjanjian baru. Ya, untuk kita semua. Amin. Cuma nanti memang ada pembagiannya. Ada yang relevan buat hari ini, ada yang enggak. Apa Pak yang enggak relevan? Apa yang relevan bisa nanti didiskusikan di Dopafis. Betul? Oh iya loh. Kelompok kecil itu bisa bertumbuh nanti. Ya toh?
Jadi sehingga dalam pikiran ini, saudaraku ya, nggak hanya mikirin kebutuhan, nggak hanya duit aja yang di sini, saudaraku ya. Ya, taruhlah folder firman Tuhan ada di sini. Satu ketika nanti kita berhadapan dengan tipu daya iblis seperti Yesus, ya. Setelah 40 hari puasa di padang gurun, dia menghadapi iblis. Iblis lari dari hadapan dia, dari hadapan Yesus, ketika Yesus ngomong apa? Halo, apa Mama? Oh, ya, itu isinya. Tapi ketika Yesus ngomong begini, ada tertulis. Berarti Yesus baca dong. Hari ini banyak orang, Pak, merokok itu kan nggak ada ayatnya. Ayatnya yang mana? Oh iya, nggak ada. Ya wis nggak apa-apa gitu. Udah. Saya ditanya, Pak, dilarang merokok, ayatnya di mana? Ada di SPBU. Tulisannya gede. Saya bilang, semua selalu bilang ayatnya mana. Makanya kalau kita baca firman Tuhan every day dan selalu dikasih Tuhan, kalau hati kita mulai punya kesukaan akan firman Tuhan. Wow. Ya. Senang saudaraku. Tenang hati ini, betul. Dan pengharapan kita tidak akan pernah patah. Pengharapan kita semakin teguh di dalam Tuhan. Mau susah, mau menderita, seberat apapun, kita dapat berkata, ku kan berdiri di tengah badai. Bisa berdiri, artinya bisa kuat. Ku kan bertahan di bawah tekanan. Gimana caranya? Karena aku punya firman Tuhan. Halo? Gitu? Istri mulai ngeluh, Pak, yang ini gimana ini? Ini kurang, ini habis, ini bagaimana? Seorang imam keluarga berkata, firman Tuhan berkata. Nah gitu loh. Ya kalau istri mulai ngomel bersungut-sungut, bapak ngomong, ada firman Tuhan berkata. Bahwa Tuhan akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaanmu dalam Yesus Kristus Tuhan. Amin. Nah gitu. Ya kalau dia mulai ngeluh, aduh hidup kita seprono-seprene kok bodoh ada firman Tuhan berkata. Bahwa Tuhan hadir dalam hidupmu untuk memberikan kau hidup yang berkelimpahan. Wow. Ya. Di rumah tangga mulai kalut, banyak persoalan, masalah, dalam keluarga besar ada masalah. Ada firman Tuhan tertulis, damai sejahtera Tuhan Yesus yang melampaui segala akal, yang akan memelihara dan menjaga hati dan pikiranmu dalam Yesus Kristus Tuhan. Ada firman Tuhan. Ketika saudara berkata, ada firman Tuhan berkata. Tadi itu lagu itu. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan aku kekuatan. Wow, keren. Kuat saudaraku, amin. Ya, makanya bedanya itu saudaraku. Kalau kita cuma bersungut-sungut, kita tidak memperkatakan firman itu, kita menjadi lemah. Yang berikutnya, Pak, Bu, ayo saya ajak, ayo cintai firman Tuhan. Saudara cinta Yesus, berarti harus cinta firman-Nya. Amin. Halo, amin. Iya. Kalau engkau cinta Yesus, cintai firman-Nya. Artinya apa saudaraku? Di hatimu itu ada kerinduan, ada kesukaan akan firman Tuhan. Malam pagi hari ini saya tidak bicara berkat mujizat. Ya, saudara, saya berharap di tempat ini rohanimu jangan bertumbuh karena berkat dan mujizat. Ya, kau harus bertumbuh, kau harus berbuah karena firman Tuhan. Ya toh? Kalau engkau hanya muji berkat mujizat, aduh nggak berubah. Tuhan inginkan firman Tuhan menjadi benih yang ditabur di tanah yang baik. Sehingga apa? Berbuah, ada yang berapa persen? Ada persen, ada berapa kali lipat? 30 terus, 60 terus, 100.
Apa artinya itu? Ada yang tahu? 30, 60, 100. Saudara dikasih Tuhan, artinya firman Tuhan itu akan mengubah hidup saudara. Step by step dari 30, 60, 100 kau menjadi sempurna. Jadi artinya kalau engkau suka firman Tuhan, hidupmu berubah. Atau kalau Bapak Ibu ingin, aku pingin hidupku ini berubah. Ya, atau aku pingin hidupku gak kacau. Hari ini banyak orang hidup mulai kacau, saudaraku. Oh iya. Bahaya, saudaraku, hari ini. Dunia boleh kacau, tapi hidup saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan yang sudah dimerdekakan, jangan kacau lagi. Firman Tuhan. Yuk, baca Mazmur. Saudara dikasih Tuhan. Mazmur pasal 1, ayo. Mazmur pasal yang pertama, ayat yang pertama. Ayat pertama dan kedua. Ayo, silakan. Yuk, baca sama-sama. 1, 2, mulai. Yes. Stop. Ada enggak yang hidupnya hari ini seperti ini? Nah, senengane, wah, nek dinasehati Bapak Ibu Gembala ora manut. Tapi kalau orang lain yang enggak jelas hidupnya diomongi, wow. Apalagi kalau suhu sudah ngomong, waduh. Tuhan kalah sudah. Betul? Loh ya, hari ini saya tidak berharap pemuda remaja di sini seperti itu ya. Kalau saya lihat di mana-mana kami melayani konseling itu, diomongi pembimbing rohani itu susah setengah mati. Ya, tapi kalau diomongi orang fasik, manut. Yang kedua, nah belum. Yang belum. Ayat pertama kita melihat ada lagi di situ dikatakan apa? Yang berdiri dalam jalan orang berdosa. Masih ada enggak nih? Artinya apa? Yang masih bergaul, masih mengikuti perilaku karakter orang-orang berdosa. Oh ya, karena pingin diakui, ya wes ngikut lah. Iya toh? Loh ya loh. Terus berarti lagi nih, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Lihat hari ini pencemooh banyak loh. Saudara tahu, pencemooh terbanyak di mana hari ini? Terbanyak di mana? Halo? Haters itu sekarang. Lihat itu. Enak. Bahkan sekarang, waduh. Ya toh? Posisi seorang artis sangat ditentukan oleh netizen. Oh iya, kemarin lihat kasusnya Atta bagaimana? Langsung viewer maupun followernya langsung cut. Wah, sadis ini para pencemooh di akhir zaman ini luar biasa loh. Dan saudara jangan ikut-ikutan. Ya, firman Tuhan katakan, yuk bagian yang kedua ini loh. Ini posisi kita di sini. Sama-sama 1, 2, 3. Tetapi yang kesukaannya firman Tuhan. Dan yang merenungkan nasibnya itu siang dan malam, begitu ya. Jangan, nasib tidak perlu direnungin. Merenungkan Halo, masih ada enggak? Udah lagunya tuh ya. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan hafal. Langsung refnya. Ku renungkan. Stop, tenang ta. Lah iya loh. Kita ini hari-hari ini banyak para penyanyi itu lip syncnya bagus. Yang penting ayo saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan alami kebenaran firman Tuhan. Ya.
Sekali lagi jangan cuma didengar, tapi saudara mulai punya hati yang suka sama firman Tuhan. Iya toh? Iya. Suka firman Tuhan, suka merenungkan. Efeknya ayat 3, Mas, buka. Yuk baca sama-sama, 1, 2, mulai. Yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang terus. Ini ketika saya ngasih training di satu perusahaan, saya pakai ayat ini. Mau sukses? Mau sukses? Cinta firman Tuhan. Nah, iya, kalau di dunia motivator saya bilang, mau sukses, para pekerja harus berdoa. Nah iya loh, jangan cuma sekuler aja. Berdoa penting. Karena berdoa itu 99% yang menentukan engkau sukses atau enggak. Demikian juga firman Tuhan pagi hari bicara. Kalau kesukaanmu hanya kompromi dengan orang-orang berdosa, dengan orang fasik, dengan orang berdosa, dengan orang para pencemooh, kau enggak bisa sukses. Betul. Coba lihat, ada enggak haters atau netizen yang sukses? Ini haters nomor 1, netizen ada? Enggak ada yang sukses. Makanya sudah dikasih Tuhan, kalau engkau cinta firman Tuhan, ya kau akan alami kesuksesan di dalam Tuhan. Nih, apa? Hidupmu menghasilkan. Ya. Baik, yang terakhir. Lagi Mazmur 119. Nah. Ada yang pernah Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan baca 119 ini? Ada 176 ayat di sini. Pernah baca? Coba dilatih baca itu. Ya. Itu kalau dibaca dalam kumpulan kelompok kecil atau dopafis bisa itu. Itu setengah jam selesai. Ya, nek sendiri rasanya ngantuk Saudaraku ya. Oke, Mazmur 119 ayat 105. Ayo baca sama-sama. Nah, ini sudah ayat yang paling dikenal. Ayo baca sama-sama. 1, 2, mulai. Firman-Mu dan ulangi lagi. 1, 2, mulai. Firman-Mu dan sudah ngalamin enggak nih? Dulu saya ini hanya kayak stiker itu. Ya, firman-Mu itu saya punya stikernya waktu itu. Model lama. Tapi saya enggak ngerti, enggak paham ini maksudnya apa. Ya. Dan saya juga enggak mengerti. Ya toh, ini kalau diaplikasikan dalam hidup sehari-hari, firman itu ternyata fungsinya itu memberi terang, membuat kita jelas penglihatan kita, membuat kita bisa membedakan, membedakan yang baik dan yang enggak. Saudara bisa membedakan mana yang dosa, mana yang enggak. Saudara dikasih Tuhan. Ya, nah firman Tuhan ini menjadi pelita dan terang bagi hari ini dunia udah gelap loh saudaraku. Ya, enggak peduli mana keluarga mana enggak. Enggak peduli mana saudara mana enggak. Bahkan enggak peduli mana istri mana suami. Ya. Hari ini peperangan bukan bicara yang di luar. Hari ini peperangan dalam keluarga banyak terjadi. Kenapa? Sudah enggak ada firman. Coba kalau orang tua, suami, istri, anak-anak mulai hari-hari ini, ya firman Tuhan dalam hidup itu membuat matamu jelas, membuat pikiranmu menjadi jelas, membuat hatimu menjadi jelas. Oh, kok enggak bisa dibujuk, kok enggak bisa ditipu, kok enggak bisa dirayu. Kenapa? Ini perayu datang, pembujuk datang, sudah kelihatan nih. Ya, kenapa kau punya firman? Wah ini enggak benar nih. Loh ya loh. Saudara pengen tahu orang ini jahat atau enggak, orang ini baik atau enggak. Baca firman Tuhan, nanti firman Tuhan yang berhikmat. Amin. Ya. Firman Tuhan yang akan memberikan kepekaan. Nah ini banyak hari ini anak-anak Tuhan rohaninya enggak peka. Rohaninya enggak sensitif. Justru yang sensitif apanya? Halo? Hatinya. Gampang tersinggung. Ya toh, emosi gampang terpancing.
Jangan itu dong, yang sensitif tuh rohaninya gitu loh. Sudah paham enggak ini sudah akhir zaman, saudaraku? Halo, betul? Ini sudah akhir zaman. Ayo, kita mulai sensitif dalam perkara-perkara rohani. Ya. Nah, banyak orang ngalami jatuh dalam dosa karena nggak peka. Akhirnya apa? Ketipu terus. Ya. Saya kemarin banyak sharing sudah dikasih itu, ketipu terus. Sudah ketipu sekali, saya ketipu 2 kali, saya ketipu 3 kali lagi. Kenapa? Saya bilang, ayo berdoa. Oh sudah Pak, sudah berdoa. Baca firman? Belum. Baca firman. Ya. Nah, untuk menghadapi pengajar-pengajar sesat yang seperti disampaikan Ibu Gembala minggu kemarin, firman Tuhan. Jangan begini soal dikasih Tuhan, ngomong, oh iya benar ini. Nanti ketemu B ngomong, oh ini yang benar, ini yang benar, ini yang benar. Ampun aku. Ya, saya mau ngajak Bu, ayo Pak, Bu, back to Bible. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, kembali ke Alkitab. Kembali kepada firman Tuhan, baca. Karena firman ini adalah kebenaran yang terus memerdekakan saudara dan saya. Terus. Amin. Harus kita merdeka, merdeka, merdeka terus itu. Ya, merdekanya jangan pas hari Paskah doang. Ku telah mati dan tinggalkan apa? Cara hidup. Pas itu, waduh pas itu sudah meninggalkan. Pas keluar balik mati. Kenapa orang seperti itu? Dulu ada istilah tobat, kumat, tobat. Kenapa? Terus saya mengerti Tuhan kasih hikmat nih loh, baca firman, cek gak tomat. Halo. Iya. Ya, saya hanya memberikan PR, jika diberkenan nanti boleh dibicarakan dalam kelompok kecil. Ya. Boleh, ini khususnya pemuda remaja, saya melihat para pemuda remaja ini harus dirangsang firman Tuhan. Kenapa banyak orang tidak suka firman Tuhan? Boleh catat Bu Gembala, nanti dibahas di situ. Ya, kenapa banyak orang tidak tertarik dengan firman Tuhan? Oh tertarik Pak, kemarin saya lihat di sana, wah, ya yang khotbah Mongol, orang tertarik dengan orangnya. Nah iya loh, saya melakukan analisa orang yang berbondong-bondong datang, ya toh, pendeta siapa? Debbie Basir, terus kemudian lagi siapa lagi? Itu ibu-ibu terutama kalau sudah Debbie Basir yang khotbah itu rasanya hatinya mulai, waduh. Tapi bar kasih Tuhan. Kenapa seperti itu? Tidak persoalkan saya apapun yang khotbah. Tapi yang penting firman Tuhan itu. Kenapa? Iblis tidak takut saudara mau bawa kitab berapapun kitab yang saudara bawa. Iblis tidak takut dengan gelar. Iblis tidak takut dengan engkau mau berapa katam nih. Sudah berapa kali katam ini. Tidak takut itu saudaraku. Yang iblis takutkan ketika saudara mulai memperkatakan firman. Ada tertulis, pergi dia. Waduh, hafal wisan. Dalam setiap masalah saudara, setiap tantangan saudara, saudara selalu perkatakan firman Tuhan. Ya. Jujur ketika saya dengan istri dalam pelayanan pengembalaan, kami itu menghadapi berbagai tantangan. Dan kemudian seperti Paulus alami. Saya sampai Tuhan, tolong dong Tuhan, masalahnya jangan banyak-banyak Tuhan, ambil dong. Seperti Paulus ngomong apa? Tuhan cabut duri dalam dagingku. Tuhan jawabnya apa? No. Cukup kasih karunia bagimu. Dalam kelemahan kuasaku menjadi. Oh ya wis Tuhan. Matur nuwun Gusti, saya bilang. Saya nikmati ini tantangan. Karena semakin aku lemah, semakin aku mengandalkan Tuhan. Dan aku sama istri saya, Ma, kita semakin kuat ketika kita lemah di hadapan Tuhan. Bukan lemah gemulai loh ya. Ya, artinya apa lemah? Tidak mengandalkan manusia, tapi mengandalkan Tuhan. Saya berdoa, Bapak Ibu di tempat ini, semua hamba Tuhan di tempat ini, pelayan Tuhan, jemaat, andalkan Tuhan.
Ya, taruh harapanmu, imanmu dalam Tuhan. Maka engkau akan seperti pohon yang tertanam di tepi aliran air, yang akarnya merambat sampai ke dalam. Dan daun kehidupanmu tidak akan layu, sekalipun musim kemarau. Tapi engkau akan menghasilkan buah terus pada musimnya. Amin. Ya, ayo. Ya, saya tidak memperkatakan, saya memperkatakan firman Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus berkati. Terima kasih Tuhan. Saya ingin mengajak Bapak Ibu salah satu nyanyian yang mungkin sudah ada yang kenal ya. Ya, haleluya. Terima kasih. Refnya saja Mas ya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Haleluya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Seri sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Oh, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Haleluya, sekali lagi. Oh sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya. Kau tidak pernah kehilangan pengharapan di dalam Dia. Selalu ada pengharapan. Tak akan hilang. Amin, haleluya. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Jangan lagi kita bermain cinta dengan dunia ini. Mari, engkau mulai cinta Yesus dengan sesungguh-sungguhnya. Kasih-Mu semakin serius dengan Tuhan. Dunia bisa mengasihi-Mu, tapi pada ujungnya engkau akan alami penderitaan, tangisan, air mata, dan habisnya. Tapi Yesus mencintai-Mu tanpa kenal keadaanmu. Ya, apapun Bapak Ibu Saudara hari ini keadaan, Yesus tetap mengasihi. Dia mengasihi Bapak Ibu Saudara tanpa syarat, tanpa batas. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Amin. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Amin. Sekali Ini komitmen kami Tuhan. Selamanya Yesus. Ini kesukaan kami Tuhan. Harapanku Haleluya. tak akan hilang, Karena kasih-Nya
ku ada. Oh Yesusku, Ku cinta Kau karena kasih-Nya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selalu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih Tuhan. Haleluya, terima kasih, terima kasih. Kau yang sudah memerdekakan kami dari dosa. Kau Tuhan Yesus tetap bersama kami. Kau yang tak pernah tinggalkan kami Tuhan. Kau terus membentuk, membangun hidup kami. Terima kasih Tuhan. Sebab itu Tuhan Yesus, taruh di hati kami untuk kami mencintai firman-Mu. Firman Tuhan ini yang tidak membuat kami lemah. Firman Tuhan ini yang terus membuat kami bersemangat Tuhan. Biarlah perkataan-Mu terus kami dengar dan kami simpan di hati kami. Terima kasih Tuhan. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, hamba mengucap syukur terima kasih pagi hari ini. Engkau yang memperkenan hamba-Mu untuk memperkatakan kebenaran firman-Mu kepada seluruh jemaat-Mu di tempat ini. Dengan satu kerinduan Tuhan, bahwa semua yang ada di tempat ini, para hamba Tuhan, pelayan, jemaat Tuhan, mengalami terus dibaharui dari hari ke hari. Sekalipun tubuh jasmani merosot, tapi batinnya, tapi rohania terus mengalami dibaharui. Sehingga kami terus relationship dengan Engkau Tuhan, terus membangun hubungan yang intim dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sekali lagi Tuhan, hamba-Mu serahkan semua yang sudah membaca, mendengar kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Biarlah janji-Mu Tuhan genapkan dalam hidup mereka. Tuhan yang buat, Kau Tuhan yang buat anak-anak-Mu semua terus bersuka cita di dalam Engkau. Hari ini yang datang dengan pergumulan, hari ini yang datang bahkan mungkin dengan sakit penyakit, mungkin pergumulan belum terjawab, susah ibadah ini. Mungkin rasa sakit belum selesai ibadah ini. Tapi ada kekuatan baru yang menopang hidup mereka, yaitu firman Tuhan, memberikan semangat, memberikan penghiburan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sekali lagi hamba mengucap syukur dan terima kasih buat kesempatan pagi hari ini. Dan kami sudah menerima firman-Mu Tuhan dengan sukacita dalam nama Tuhan Yesus. Sudah mengaminkan firman Tuhan pagi hari ini, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saya serahkan kepada Ibu Gembala. Terima kasih disampaikan kepada hambanya, kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Amin. Tiba saatnya kita akan bersama-sama mengumpulkan persembahan yang telah kita siapkan. Sambil persembahan dihantarkan, kita akan memujikan Bersyukurlah. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan.
biar yang bernafas memuji Sang Raja. Di atas gunung dan di bawah samudra, tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmatmu baru setiap hari. Kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Kami undang Bu Grace untuk memimpin kita dalam doa persembahan. Terima kasih ya Bapa. Hati kami penuh dengan ucapan syukur dan terima kasih kami. Engkau sudah memberikan kemerdekaan, bukan hanya secara politis bagi negara kami, tetapi bagi kami Tuhan, Engkau sudah membeli dengan harga yang begitu mahal, yaitu dengan darah-Mu sendiri. Itu sebabnya saat ini Tuhan, sesuai dengan firman-Mu mengingatkan kami, agar kami boleh mencintai firman-Mu, kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari, dan menyimpannya dalam hati kami. Karena itulah yang akan menolong kami Tuhan, supaya kami tidak jatuh di dalam dosa, supaya kami tidak mudah disesatkan oleh ajaran-ajaran sesat yang ada di sekitar kami. Itu sebabnya Tuhan, teguhkan iman kami dengan firman-Mu ini, dan biarlah Roh Kudus akan terus memeteraikan dalam hati kami. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu Bapak Nathanael Edi yang sudah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau pakai hidupnya supaya dia boleh menggembalakan sidang jemaat yang Tuhan percayakan kepadanya di kota Blitar Tuhan. Dan Engkau pakai suami istri untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan Engkau berkati jemaat yang ada di sana Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau juga memberkati kami sekalian yang sudah mendengar firman-Mu dan menyimpan firman-Mu dalam hati kami. Kau terus tolong Tuhan, supaya Roh Kudus menguatkan kami dari hari ke hari. Terima kasih Bapa. Mari saudara, kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Allah Bapa. Kiranya berkat dari Allah Bapa Surgawi menyertai engkau, memberikan engkau kekuatan yang baru di dalam melangkah dalam hidup ini. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus akan menguatkan engkau. Pulanglah dan terimalah berkat Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati.
Mari kita bersaat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Ucapkan terima kasih untuk kebaikan-kebaikannya. Terima kasih. Amin. Terima kasih. Silakan duduk saudara.